Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang mengikuti tayangan saya ini. Saya ucapkan terima kasih atas kepedulian Bapak, Ibu, saudara-saudara yang mengikuti tayangan ini. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan pemberian subscribe tayangan saya terdahulu juga tayangan saya ini. Saya akan menayangkan masalah hasil bukaan cupu Panjolo ramalannya yang diberikan oleh gambar cupu tadi malam. Saya akan menguak satu persatu. Ada gambar jarum jam menunjukkan jam 10. Jam 10 itu adalah gambaran daripada bantuan dari pemerintah 9 bahan pokok dan juga bantuan BLT itu yang digambarkan jam 10, karena itu juga suatu kebutuhan pokok yang diharapkan oleh masyarakat banyak. Terus ada juga jam yang menunjukkan jam 4, juga ada 2 jago, yaitu jago yang satu dari arah timur, yang satu dari arah barat. Itu adalah calon presiden. Ada 4 tokoh jago, yang 2 itu sama-sama kuat. Jadi antara jam 4 dan juga jago itu menunjukkan bahwa ada calon presiden yang akan mencalonkan tahun 24, yaitu jago 2 dan jam 4. Pada tahun 24 nanti ada calon 2 jago yang kuat, yang sudah saya tayangkan dengan judul Bung Karno membicarakan Capres 2004, yaitu ada jago 4, yang 2 sama-sama kuat. Itu sudah saya tampilkan kemarin dulu. Itu adalah gambaran daripada jago 2 dan jam 4 tadi. Terus ada gambaran kayu kliko. Kayu kliko itu ada gambarannya, kemungkinan tahun depan itu terjadi musim kemarau yang agak panjang, karena kliko itu kan adalah simbol daripada kekeringan. Terus ada gambar lagi bayi. Bayi itu digambarkan kemunculan Satrio Piningit, yang gambar bayi tadi digambarkan masih tidur. Masih tidur, istilahnya masih di pangkuan ibu. Jadi nanti kalau udah direstui sama ibu sama keluarganya, itu baru akan muncul ataupun akan bangun. Digambarkan bayi yang lagi tidur. Terus ada gambar lagi orang pakai topi yang kelihatan topinya besar. Jadi Satrio Piningit itu masih dilindungi oleh keluarga besar. Masalah kemunculannya, jadi orangnya sudah ada tapi masih dilindungi oleh keluarga besar yang digambarkan topi yang dari bambu, anyaman bambu, jadi masih belum boleh tampil sama sekali. Tetapi nanti suatu saat akan muncul karena sudah banyak yang mengetahuinya. Itulah gambaran daripada tadi, yaitu bayi dan juga orang yang pakai topi anyaman bambu.
Terus ada juga gambar tikus dari lor wetan. Tikus itu adalah sesuatu yang suka menggerogoti yang tanpa sepengetahuan yang punya. Itu sifatnya tikus begitu. Itu memang terjadi di dalam pertanian maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tikus itu sama juga hama. Hama bisa terjadi di mana-mana. Jadi untuk tahun ini kita kalau tidak waspada, kita bisa kecolongan, karena itu memperingatkan tikus, memperingatkan kita harus waspada. Dan tikus itu masih bisa kita hindari asal kita tidak lengah dan kita harus waspada. Itu gambaran tikus. Terus ada gambaran keliwiran rambut. Keliwiran rambut itu maknanya rambut itulah banyak leluhur yang menitis ke keluarga ataupun menitis sama orang yang disayangi. Jadi kemungkinan banyak leluhur yang pada menitis. Itu gambaran daripada rambut. Terus juga ada pisau untuk rajangan tembakau. Jadi tanaman tembakau diperkirakan akan baik. Terus lagi ada gambar kambing. Kambing adalah gambaran sebagai korban. Jadi korban daripada sesuatu kejadian yang tidak tahu menahu bisa dikorbankan. Jadi bukan mustahil, bukan pelaku itu dikorbankan. Itu digambarkan kambing. Jadi kambing merupakan suatu korban. Entah itu korban secara lahiriah, entah itu secara batiniah. Itu maknanya gambar kambing. Terus ada lagi jejak telapak kaki kanan kiri, juga telapak kaki dari kidul wetan. Jadi telajak kaki dari kidul wetan dan telapak kaki tadi menggambarkan orang yang suka mengungkit-ungkit masalah yang lalu, yang terjadi sudah berpuluhan tahun yang lalu. Itu banyak orang yang mengungkit masalah-masalah yang sudah terpendam. Itu namanya jelajak tapak kaki yang berada di kidul wetan dan juga telapak kaki lainnya. Terus juga ada gambar cupu yang lebih besar. Itu beratnya masih kalah sama cupu yang kecil. Itu menandakan orang yang punya kemampuan besar, tapi kalau melanggar dan berbuat yang tidak baik, nanti bobotnya akan kalah dengan yang di bawahnya. Jadi itulah gambaran daripada cupu yang besar, beratnya kalah dengan yang kecil. Jadi misalkan ada seorang yang punya pangkat yang tinggi, tetapi karena kurang
baik, bisa derajatnya kalah dengan bawahannya. Itu gambarannya cupu yang besar beratnya kalah dengan cupu yang kecil. Itu gambaran daripada bukaan cupu semalam. Dan juga masalah ada gambar kepala dan juga bercak darah di kidul wetan. Itu maknanya supaya hati-hati karena sering terjadi kecelakaan. Kecelakaan itu bisa dari manapun juga. Itu gambaran menandakan kita suruh berhati-hati. Demikianlah gambaran daripada cupu Panjolo yang dibuka semalam menurut pengertian saya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada semua yang mengikuti tayangan saya ini. Dan jangan lupa klik like, komen, subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya. Terima kasih. Semoga Tuhan senantiasa melindungi kita semua. Amin.